Terus kapan saudara diperintahkan oleh Kuat Ma'ruf untuk melihat saudara Putri Chandrawati? Setelah itu Om Riki pergi sama Om Richard, terus di rumah Om Kuat nyuruh saya untuk melihat ke atas dalam keadaan ibu. Untuk melihat keadaan saudara Putri Chandrawati. Siap. Terus saudara melihat Putri Chandrawati sedang Tergeletak di depan kamar mandi. Siap. Sejak awal, pihak Ferdy Sambo CS tetap akan mendorong dan meyakinkan banyak pihak bahwa peristiwa pelecehan seksual yang menimpa istrinya benar-benar terjadi. Penegasan itu kembali terasa di persidangan, khususnya saat Ferdy Sambo meminta maaf pada keluarga Brigadir Yosua. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal. Saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Padahal di dalam persidangan, upaya itu makin menemui jalan terjal. Sebut saja misalnya saat saksi Susi mencabut BAP yang awalnya menyatakan Brigadir Yosua membopong Putri Chandrawati. Di hadapan majelis hakim, Susi menyatakan aksi bopong-membopong tidak pernah terjadi. Begitu pula dengan persidangan di minggu kedua bulan November ini. Baik Susi maupun Kuat Ma'ruf menyebutkan tidak pernah mengetahui peristiwa pelecehan itu terjadi. Saya tidak tahu ada pelecehan. Oh, saudara tidak tahu menerangkan tidak ada pelecehan, dan di keterangan tanggal 3 juga tidak menerangkan ada keributan. Nah, kemudian di keterangan selanjutnya saudara baru bercerita di tanggal 9 Agustus ada keributan antara Kuat dan ini, dan saudara ada peristiwa yang saudara masuk ke ruangan Ibu PC. Kenapa terjadi perubahan ini? Ada yang mengajari saudara? Tidak ada. Kenapa terjadi perubahan jika tidak ada? Benar tidak ini? Ibu Putri benar sakit tidak? Benar tidak sakit? Kenapa diam? Saudara kok ya kok kan saudara kan bisa melihat orang sakit dan tidak sakit tidak bisa membedakan. Sakit tidak? Jawab dengan benar. Ibu pas pulang dari Magelang memang keadaan nggak sehat. Pada saat pulang ke Magelang apa sebelum itu sudah sakit? Pada saat berarti? Iya. Pada saat berarti baru sakit. Pada saat kejadian itu? Pas ada kejadian ibu, saya nemukan ibu tergeletak. Nah, terus kemudian tanggal 4 yang saudara cerita mau dibopong itu karena apa dia? Sakit tidak? Nah, ini berubah lagi keterangan saudara. Tadi katanya tanggal 4 majelis hakim sudah bertanya, kawan-kawan rekan JPU juga sudah bertanya. Alasan bopong karena apa? Apa mau mandi apa bercanda-canda? Kan tidak. Tadi kata saudara ini sakit. Ini baru sakit berangkat Magelang. Gimana yang benar saudara? Sakit tidak sih? Hati-hati loh saudara. Kita udah berkali-kali mengingatkan saudara ya. Jadi kami tentunya sangat Coba prihatin. dijawab. Tolong dijawab. Sakit tidak? Kalau tidak, tidak. Sakit tidak? Saya tidak tahu. Nah, tidak tahu sekarang. Saudara tadi bilang sakit. Meski demikian, Febri Diansah, kuasa hukum Putri Chandrawati menyebutkan, baik Kuat Ma'ruf maupun Susi sepenuhnya jujur tentang tidak melihat pelecehan tersebut. Namun bukan berarti peristiwa itu tidak ada. Oke, itu di hari Selasa tanggal 8 November. Kalau kita melihat secara keseluruhan, ini tentunya berkaitan kan Bang Febri. Nah, kemudian di sini juga ada yang menarik dalam persidangan minggu ini, ada keterangan di sana bahwa Susi dan Kuat ternyata tidak melihat adanya pelecehan seksual yang selama ini digadang-gadang kemudian ini menjadi pemicu ataupun juga motif pembunuhan atau penembakan itu. Kalau Susi mengatakan dia tidak melihat atau tidak mengetahui adanya kekerasan seksual, Susi jujur. Kalau Kuat mengatakan tidak melihat, maka Kuat jujur.
Karena memang mereka sejak awal tidak melihat dan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam kamar. Nah, dugaan kekerasan seksual itu terjadi di dalam kamar. Bukti yang ada apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan bagi publik kan. Yang dilihat Kuat adalah ketika Kuat dari depan sore itu melihat ke dalam, Joshua turun mengendap-endap di tangga. Jadi ada sekitar 3 anak tangga terakhir, dan itu sudah diuji oleh teman-teman TV One. Saya lihat dalam jam yang sama memang terlihat dari luar ke dalam. Itu yang diketahui oleh Kuat sampai Kuat kemudian teriak dan mengejar lah seperti itu. Apa yang dilihat oleh Susi? Yang dilihat oleh Susi adalah ketika Susi ke atas, dia melihat Bu Putri di luar kamar tergeletak di dekat pintu kamar mandi, di dekat kain kotor, tergeletak dalam keadaan setengah pingsan, tidak sadar waktu itu menurut keterangan Susi. Dan ini konsisten Susi sebenarnya mengatakan hal tersebut. Kondisi kaki dingin, kemudian pakaian lembab atau basah, dan Putri berupaya membangunkan ibu. Itulah yang mereka lihat. Oke, seperti yang tadi juga sempat disinggung ya Bang, bahwa sekarang ini posisinya baik dari Susi maupun juga dari Kuat ini tidak melihat adanya pelecehan seksual yang benar-benar dibentuk mungkin ya dari Ferdy Sambo pada saat itu. Iya Mbak, karena kemarin kan keterangan dari KM dan Susi bahwa mereka tidak melihat bahwa ada pelecehan seksual. Terus apa lagi gitu kan? Sementara menurut kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, upaya mendorong peristiwa pelecehan itu sendiri sudah terpatahkan. Sebab awalnya dugaan itu terjadi di Jakarta, kemudian dihentikan dengan terbitnya SP3, kemudian peristiwa kembali ke Magelang. Dalam hal ini artinya Bang Martin menyimpulkan bahwa pertanyaan itu sebenarnya ditujukan sengaja untuk kemudian ini menunjukkan citra buruk terhadap almarhum, sekalipun itu tidak benar. Seperti itu Bang? Betul, karena kenapa? Awalnya mereka kan mengatakan surat dakwaan itu tidak diuraikan, tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Karena ada peristiwa di tanggal 4, katanya Joshua mencoba membopong, Joshua melakukan kekerasan seksual, ternyata nggak ada tanggal 4 itu, bopong-bopong. Lalu yang berikutnya tanggal 7, katanya melakukan kekerasan seksual, ternyata yang megang-megang Bu PC itu Kuat. Nah, karena ini semua sudah patah, mereka cari alternatif lain. Apa alternatif itu? Ya ini, membunuh karakter anak dari klien kami yang sudah meninggal. Dan mereka sudah melaporkan, mereka sudah diberikan hak loh. Tanggal 8 Juli mereka melaporkan ada dugaan kekerasan dalam ancaman ataupun tindak pidana kekerasan seksual di Jalan Duren 3, dan ternyata itu tidak ada peristiwa pidananya dan merupakan rekayasa perkara. Ini kan sudah selesai, kenapa dibawa-bawa lagi ke Magelang?